Anda kembali bersama kami dalam segmen khusus Money Talks dan saat ini kami masih terhubung secara eksklusif bersama dengan Chief Investment Officer BRI Manajemen Investasi, Bapak Herman Cahyadi. Pak Herman, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi Anda sudah menyebutkan begitu ya bahwa memang utamanya untuk memilih suatu sektor juga termasuk salah satunya adalah seperti apa narasinya dan juga trennya begitu yang ada di saat itu begitu. Nah, di satu sisi apakah indikator penentuan sektoral untuk aset dasar reksadana pendapatan tetap di BRI manajemen investasi ini juga sama begitu Pak dengan ketetapan di reksadana saham begitu? Iya, sektor allocation itu yang kami tentukan di awal tahun itu ya, kira-kira sektor mana yang prospektif dan sektor-sektor mana yang kelihatannya cukup beresiko pada tahun itu kami aplikasikan baik ke pendapatan tetap dan pendapatan saham gitu ya. Pendapatan tetap dan reksadana saham. Nah, jadi kemudian tapi kalau misalnya tahu-tahu misalnya seiring waktu berjalan ada emiten obligasi koperasi obligasi koperasi yang akan menerbitkan obligasi dan mungkin sektor itu tidak termasuk dalam sektor pilihan kami, terutama kita tidak secara langsung menutup kemungkinan itu. Jadi kami akan tetap melihat dari bottom up-nya dulu, spesifiknya dulu emiten tersebut, apakah memang ada sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk diinvestasikan gitu. Karena mungkin walaupun sektornya nggak menarik, tapi kalau misalnya emiten tersebut mempunyai cash flow yang sangat-sangat very strong dan juga competitive advantage yang kuat, maksudnya mungkin sektornya udah termasuk sektor industri yang sudah very mature, tapi karena ini berhubungan dengan obligasi dan bisa prinsipal kami bisa balik karena kami dari sisi investor obligasi kan sangat berhubungan dengan prinsipal kami akan balik atau tidak ya. Itu tentu kami masih bisa akan pertimbangkan sih, Pak. Oke, baik. Kemudian di sisi lain kalau kita balik lagi begitu Pak, kita lihat seperti apa pergerakan market atau pasar keuangan yang ada saat ini begitu khususnya kepada stock market sendiri, pasar saham sendiri memang tampaknya cukup volatile begitu ya, sempat juga lesu di semester pertama 2023, kemudian kita sudah lihat ada optimisme kembali begitu ya di bulan Juli ini, tapi tampaknya memang masih begitu banyak sentimen-sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG begitu. Tapi prediksi Anda terkait dengan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sisa tahun 2023 seperti apa, Pak? Iya, jadi kami dari awal tahun target indeks IHSG kami itu adalah 7.600 ya. Jadi dengan walaupun indeks IHSG sudah bergerak sampai sekitar 6.800, 6.900, itu kami melihat bahwa IHSG ini masih undervalued ya. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah kalau kita melihat dari sisi price to earning ratio band ya. Untuk IHSG itu sekarang masih berada di minus 1 standar deviasi. Artinya kalau normal aja kan seharusnya di min, tapi kita itu di -1 standar deviasi. Nah, jadi itu masih sangat undervalued ya. Kita pernah -2, tapi itu pada saat COVID. Nah, jadi dengan perekonomian Indonesia yang sehat ini, untuk di rata-rata masih berada di -1, itu sebenarnya masih undervalued. Kemudian kalau kita lihat IHSG dari sisi imbal hasil ya, jadi kalau saya convert PI tersebut ke imbal hasil, itu sebenarnya sudah sekitar imbal hasil IHSG itu sekitar 7,4%. Nah, kalau kita bandingkan dengan imbal hasil 10 tahun 10 tahun itu sekitar 6,2%. Jadi artinya adalah sebenarnya saham itu sudah lebih menarik dibandingkan dengan obligasi dari sisi imbal hasil. IHSG 7,4%, Sun 6,2%. Jadi makanya kita masih tetap optimis untuk pasar saham kita. Dan kita juga melihat bahwa foreign itu masih net inflow ke pasar saham Indonesia per kemarin itu sekitar kira-kira 12-13 triliun. Jadi masih positif. Itu buktinya bahwa pasar saham kita masih atraktif. Oke, ketika tadi Anda menyebutkan begitu ya bahwa nanti di akhir tahun hingga 2023 akhir begitu ya bisa mencapai level Ya, 7.600 sementara saat ini di kisaran target kami. 6.900-an. Artinya kan akan Ya, larinya cukup kencang begitu ya Pak ya dalam satu semester terakhir. ya, Nah, di satu ya, sisi apakah ini ya. juga berpengaruh kepada strategi untuk racikan reksadana sendiri dari BRI Manajemen Investasi? Artinya akan lebih cenderung banyak ke portfolio saham begitu Pak Herman? Iya, jadi kami mempunyai banyak sekali reksadana ya. Jadi reksadana itu kami sesuaikan dengan mandatnya masing-masing ya. Nah, jadi untuk yang reksadana campuran yang mungkin cukup agresif ya,
salah contohnya misalnya anggrek fleksibel ya. Nah, jadi pada awal tahun itu sisi alokasi obligasinya untuk reksadana anggrek fleksibel itu obligasinya lebih banyak, kira-kira 55% dari fund. Jadi 55 obligasi, kira-kira 40% saham pada saat itu. Nah, tapi ketika kami melihat bahwa volatilitas di pasar saham sudah mulai berkurang dan valuasinya sangat depres, itu sekitar bulan Juni atau Mei atau Juni ya, kami sudah menaikkan alokasi sahamnya. Jadi sekitar sekarang 55% saham, 40% obligasi. Nah, jadi tergantung mandatnya masing-masing reksadana seperti apa. Kalau memang reksadana campurannya bisa lebih banyak sahamnya, kita akan tambah. Tapi kita akan sesuaikan dengan mandat dari reksadana tersebut masing-masing, Iva. Oke, baik. Kemudian racikan dari sisi obligasi begitu ya, kalau kita lihat dari suku bunga Ya, acuan sendiri dari BI masih tetap stay begitu ya di level yang ada saat ini. Kemudian dari The ya, Fed juga di satu sisi sudah kita ketahui masih cukup kencang begitu ya kenaikannya, sikap hawkisnya juga masih terasa dan diprediksi juga ya, mungkin masih ada satu kali lagi kenaikan begitu ya, sehingga membuat yield ataupun juga ya, spread antara spread maksud saya begitu ya dari suku bunga di domestik dan juga di Amerika Serikat ini juga sangat tipis begitu ya. Seperti apa ya, akhirnya hal ini ya. berpengaruh kepada racikan untuk obligasi sendiri begitu Pak Herman? Ya. Jadi untuk obligasi durasi kami tetap ya, kami tidak melakukan banyak perubahan karena kami melihat pasar obligasi ke depannya juga masih sangat prospektif ya. Untuk The Fed sendiri kan barusan ini The Fed Chairman Jerome Powell mengatakan bahwa kemungkinan ada kenaikan satu kali lagi, tapi dia juga bisa tidak menaikkan. Jadi semuanya tergantung data ya. Nah, jadi kalau kita melihat kenaikan the Fed rate pada bulan September yang akan datang ini, itu kemungkinannya hanya 20% gitu ya. Kemudian hanya 20% jadi kecil sekali. Dan dari pasar kami melihat bahwa ekspektasi the Fed itu mulai akan menurunkan suku bunga itu kira-kira bulan Maret 2024 ya. Jadi dari bulan Maret 2024 sampai bulan Desember 2024 tahun depan ya, itu market melihat akan ada the Fed akan melakukan cut rate itu sebanyak 4 kali atau sebesar 1%. Ya, nah, bila The Fed akan melakukan penurunan sebanyak 4 kali atau 1%, tentunya ini akan menjadi sentimen positif untuk negara-negara berkembang, di mana negara-negara berkembang termasuk Indonesia bisa juga melakukan hal sama untuk penurunan suku bunga. Nah, jadi kami melihat bagi investor yang memiliki jangka waktu 1 tahun ke depan, pasar obligasi juga tetap menarik karena adanya kemungkinan penurunan suku bunga di tahun 2024. Oke, baik, begitu tadi tergantung juga kepada time frame-nya begitu ya. Nah, tapi di sisi Ya, lain ya, ketika kita melihat tren reksadana begitu Pak Herman, seperti apa sih sebetulnya ya. tren reksadana yang diminati oleh para nasabah atau masyarakat begitu ya di sepanjang tahun 2023 ini seiring dengan sejumlah sentimen dan juga narasi yang ada begitu, dan bagaimana Ya. terkait dengan kinerja dari reksadana sendiri yang ada di BRI Manajemen Investasi Pak Herman? Ya, kalau kita melihat dari perkembangan industri reksadana di Indonesia ya, jadi per Juni 2023, akhir 2023, itu reksadana Indonesia jumlah semuanya AUM itu sebesar 511 triliun kira-kira. Itu mengalami kenaikan 1%. Ya. Sedangkan di BRI Manajemen Investasi per Juni 2023, AUM kami sekitar 38 triliun dan itu mengalami kenaikan sebesar 4%. Jadi kenaikan AUM kami lebih tinggi dari rata-rata kenaikan di total industri reksadana. Dan yang kami melihat adalah tren kenaikan tersebut itu didorong oleh kenaikan dari AUM di reksadana pendapatan tetap, kemudian terproteksi dan campuran. Karena memang tahun ini temanya adalah inflasi yang akan turun dan kemudian juga kita melihat ke depannya suku bunga akan turun. Jadi dan juga pendapatan tetap ini untuk tahun ini itu disukai juga oleh para investor karena kita sedang memasuki tahun politik sehingga resikonya lebih kecil daripada saham. Jadi makanya pendapatan tetap terproduksi dan campuran yang naik di tahun ini.
Oke, baik. Kemudian strateginya nih ya untuk, di sepanjang atau di sisa tahun 2023 ini seperti apa sih Pak Herman begitu yang dilakukan? Karena kita ketahui sentimen-sentimen volatilitas juga masih terus Ya, terasa selain tadi dari global yang sempat kita ya, bahas begitu ya dari sikap The Fed yang mungkin masih akan hawkish, kemudian di domestik ya, juga kita menyambut tahun politik begitu ya, sehingga ini juga akan ya. mempengaruhi persepsi dari masyarakat dan juga, strategi begitu ya dari masyarakat untuk mendapatkan aset-asetnya begitu ya. Seperti apa akhirnya BRI Manajemen Investasi melakukan strategi untuk mendorong pertumbuhan AUM ke depannya, Pak Herman? Iya, jadi seperti yang tadi telah kami sampaikan pada tahun ini sebenarnya pasti tahun obligasi ya. Jadi makanya reksadana-reksadana kami yang bersifat pendapatan tetap dan juga campuran itu masih sangat diminati oleh para investor kami ya. Nah, jadi untuk investor-investor yang memang yang risk profile-nya konservatif, pendapatan tetap dan campuran itu masih akan menjadi reksadana unggulan di tahun ini ya. Cuma kalau misalnya ada investor yang memiliki risk profile yang lebih tinggi, itu bisa mempertimbangkan pasar saham kita juga. Karena seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa in- eh, valuasi dari IHSG kita walaupun sekarang di sekitar 6.900 itu masih depres karena masih berada Mhm di minus mhm. satu standar deviasi dan juga imbal hasilnya itu ya, dari IHSG itu sebenarnya sekitar 7,2%, jauh lebih menarik dari pasar obligasi yang sekarang sudah 6,2%. Nah, jadi bila ada yang memang risiko profilnya lebih tinggi bisa mempertimbangkan diversifikasi ke pasar saham step by step gitu, Iva. Oke, baik, Pak Herman. Kemudian kita lihat juga begitu dari ramalan Bank Indonesia bahwa laju inflasi domestik ini bisa berkisar 3 plus minus 1%, which is juga sudah mulai terasa saat ini, kemudian dilanjut menyusul begitu ya ke level 2,5 plus minus 1% juga pada tahun 2024. Apakah artinya di satu sisi Anda melihat begitu bahwa kebijakan BI ke depannya akan sudah mulai cenderung ke pemangkasan suku bunga, Pak Herman? Ya, jadi kalau melihat apa yang terjadi di negara-negara berkembang ya, seperti seperti Brasil, Kolombia, China, Brasil, Kolombia, Chili maksudnya, kemudian South Africa juga Meksiko itu inflasi sudah menurun semua di negara-negara berkembang tersebut, termasuk Indonesia. Nah, tapi untuk tahun ini kita melihat kebijakan BI adalah sudah sangat tepat dan bijaksana untuk tidak menurunkan dulu karena The Fed kemungkinan masih ada 20% kenaikan satu kali di bulan September ya. Dan juga BI masih memiliki alat-alat lain seperti FX intervention dan juga macro policy lain yang bisa diambil dulu sebelum akhirnya kebijakan penurunan suku bunga. Jadi itu sudah kami lihat sudah tepat pada saat ini untuk menjaga interest rate differential juga dengan US. Nah, tapi ke depannya seperti yang kami sampaikan, tren inflasi ini semuanya juga sudah menurun, tinggal tunggu waktunya saja di tahun 2024 kira-kira bulan Maret. Nah, itu kemudian kita akan melihat penurunan suku bunga dari bank sentral negara berkembang dan juga US itu akan mulai terrealisasi, Pak. Oke, baik Pak Herman. Artinya memang di satu sisi tadi pendapat Anda adalah memang perlu melihat terlebih dahulu begitu seperti apa kondisi global dan juga langkah dari The Fed begitu ya Pak Ya, Herman. Nah, kemudian di sisi ya, lain begitu ya kalau kita berbicara juga terkait dengan tren yang ada di sepanjang tahun 2023 begitu ya secara sektoral sendiri opsi-opsi lainnya begitu untuk di sepanjang tahun 2023 sektor-sektor yang menarik, sektor yang mendongkrak apalagi juga memasuki tahun politik dan di sisi lain juga isu terkait dengan ESG ini kan juga terus meningkat begitu ya, ya semakin ramai ya, begitu ya. ya. Seperti apa akhirnya hal ini juga bisa membuat keputusan begitu terkait dengan meracik portofolio yang ada saat ini, Pak Herman? Ya, jadi kami dari BRI Manajemen Investasi itu kami melihat ada dua tren yang kelihatan jelas sekali ya. Reksadana yang memiliki fitur untuk membagikan dividen itu semakin gaining traction. Kedua juga reksadana yang berbasis ESG seperti reksadana kami MSCI ESG Indonesia Screen itu juga getting traction cukup banyak ya. Karena memang ke depannya semua semua seperti kayak kalangan muda di Indonesia seperti yang ke generasi milenial dan generasi Z itu sangat-sangat peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi ketika mereka ini semakin sadar tentang pentingnya investasi, mereka akan semakin banyak memburu
reksadana-reksadana yang berbasis ESG. Dan memang reksadana yang berbasis ESG seperti reksadana kami itu memang performance-nya sangat-sangat bagus ya Pak. Iva. Jadi memang kami melihat trennya seperti itu. ESG ke depannya akan semakin meningkat. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman Cahyadi selaku Chief Investment Officer BRI Manajemen Investasi telah berbagi insight-nya pada kami siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak. Selamat siang, sukses dan sehat selalu untuk Anda.